Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wasilatul Hamidah, NPM 2286131037. Saya dari program Pasca Sarjana UNER Unindar Lampung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompensasi dan jenis kompensasi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Fisman Bedi, MKom, MM. Nah, sebelumnya, kompensasi memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan hidup para pekerja. Kompensasi merupakan imbalan atau pendapatan yang diterima oleh pegawai karena pekerjaannya, termasuk di dalamnya gaji. Nah, kompensasi sendiri juga merupakan salah satu alasan mengapa seseorang mencari pekerjaan, karena kompensasi dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk membantu berlangsungnya hidup seseorang. Kompensasi merupakan bagian awal dari sumber daya manusia yang berkaitan dengan imbalan balas jasa yang diterima karena pekerjaannya. Kemudian di sini Mondi dan Martusio mendefinisikan bahwa ada dua jenis kompensasi, yaitu kompensasi berupa keuangan atau kompensasi finansial dan keuangan atau non-finansial. Nah, kompensasi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kemudian yang termasuk ke dalam kompensasi langsung, contohnya bagian tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Indonesia seperti tukin, sertifikasi, tunjangan, bonus, gaji, upah, intensif yang berupa uang. Kemudian kompensasi tidak langsung berupa fasilitas kesehatan, askes, kemudian liburan, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, dan lain-lain. Kemudian kompensasi non-finansial di sini berupa pujian, pengakuan, dan penghargaan oleh suatu lembaga kepada anggota yang dirasa sudah memiliki kontribusi yang besar. Untuk itu diberikan sertifikat untuk jaminan bahwasannya memang anggota tersebut benar bekerja dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Kemudian tujuan adanya kompensasi yaitu menurut Priyono ada 5. Yang pertama yaitu ikatan kerjasama. Nah, di sini apabila seseorang sudah terjun dalam suatu pekerjaan, contohnya lembaga pendidikan, maka secara otomatis seorang tersebut melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan karena ia melakukan pekerjaan dan segala tanggung jawab yang telah diberikan kepada lembaga pendidikan. Kemudian lembaga akan memberikan timbal balik berupa kompensasi. Yang kedua yaitu kepuasan kerja. Nah, adanya kompensasi di sini untuk mewujudkan kepuasan kerja seseorang karena kepuasan kerja akan dapat dirasakan apabila seorang merasa bahwa ia mendapatkan hak atas segala kewajiban yang telah ia tunaikan. Yang ketiga yaitu motivasi. Kompensasi juga merupakan motivasi untuk terus bekerja lebih giat dan lebih baik. Yang keempat yaitu stabilitas karyawan, dan yang kelima yaitu untuk peningkatan disiplin kinerja. Nah, di sini ada kriteria efektivitas kompensasi. Yang pertama yaitu memadai, setara, seimbang, hemat biaya, aman, pemberian intensif, dan dapat diterima oleh karyawan. Nah, memadai di sini yaitu suatu lembaga pendidikan pasti memiliki tata tertib dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, apabila seorang sudah melaksanakan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku, maka ia akan diberikan kompensasi yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu setara, yang ketiga seimbang. Nah, seimbang di sini dimaksudkan apabila ada dua orang yang bekerja dalam satu bidang yang sama, kemudian dia memperoleh upah atau kompensasi yang sama, maka bisa dikatakan bahwa kriteria efektivitas bagian seimbang terpenuhi. Lalu hemat biaya, aman, pemberian intensif, dan dapat diterima oleh karyawan. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang atau peraturan khusus mengenai kompensasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Kehadiran undang-undang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan guru. Nah, kita lihat di fakta di lapangan bahwasannya sekarang ini banyak sekali guru honorer yang
kompensasinya masih di bawah rata-rata. Mengapa demikian? Karena zaman sekarang ini banyaknya lulusan sarjana pendidikan khususnya yang ia berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Namun pada dasarnya fakta di lapangan bahwa lapangan pekerjaan tersebut belum mampu untuk menampung semua lulusan sarjana pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk itu seringkali terjadi bahwasanya kompensasi guru honorer masih berada di bawah rata-rata. Padahal apabila dilihat dari jam kerja mereka, mereka bekerja satu minggu itu bisa sampai 40 jam. Kali saja bahwasanya satu jam misalkan 30.000, 4 kali 3 1.200.000 itu masih di bawah pendapatan rata-rata suatu daerah. Nah, untuk itu ini masih menjadi PR kita bersama bahwasanya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas para tenaga pendidik yang ada di Indonesia, bagaimana caranya menciptakan lapangan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Kemudian, sistem kompensasi harus didasarkan pada serangkaian prinsip ilmiah yang serasional mungkin. Suatu sistem diterapkan tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, dalam menetapkan sistem kompensasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu tingkat upah dan gaji yang berlaku, tuntutan serikat pekerja, produktivitas, kebijakan organisasi mengenai upah dan gaji, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penentuan besaran kompensasi diatur oleh beberapa tantangan, diantaranya suplai dan permintaan tenaga kerja, serikat karyawan, produktivitas, kemampuan untuk membayar, berbagai kebijaksanaan, pengupahan, dan penggajian, serta kendala-kendala pemerintah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya kompensasi yaitu untuk mendapatkan seseorang yang memang berkualitas pada bidangnya, mempertahankan karyawan-karyawan yang memang kompeten, dan menetapkan keadilan. Nah, untuk itu kita sebaiknya apabila sudah terjun dalam suatu lembaga atau bekerja dalam suatu bidang, kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan dengan sungguh-sungguh tuangkan semua kompetensi yang kita miliki untuk pekerjaan tersebut. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.